Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak hari ini saya akan berbicara tentang otak manusia. Ini seringkali menjadi topik yang asik untuk dibicarakan, asik untuk didiskusikan ya. Kita seringkali menganggap bahwa dunia ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena banyak harapan dan semua harapan itu rontok di depan mata. Sehingga kita mengalami krisis hidup. Dan ketika krisis berulang, maka kita pun merasa putus asa terhadap hidup kita. Dan kita mengira bahwa hidup ini tidak bermakna dan tidak perlu diperjuangkan, dan buat apalah kita hidup. Nah, ini pikiran yang seringkali muncul dalam kehidupan kita sehari-hari dan membuat diri kita takut. Kita lebih sering menghindari hal itu semua. Padahal jika kita pikirkan lebih dalam, hidup adalah serba kemungkinan yang tanpa batas. Semua hal bisa terjadi, dan ini kata kuncinya adalah kemungkinan. Mungkin saja, selagi kita mencoba, maka tidak ada hal yang tidak mungkin dalam kehidupan ini. Sebab setiap orang mungkin bisa saja melakukan apapun selama ia memiliki komitmen untuk bekerja dan berpikir, guna mewujudkan semua harapan dan keinginan yang ia ingin capai. Salah satunya adalah kemampuan penting untuk mencapai ini adalah cara berpikir yang terletak di dalam otak kita sendiri. Dan rasa putus asa itu sebenarnya tidak perlu terjadi jika kita memahami karakteristik dan fungsi daripada otak kita. Ada sebuah penelitian yang sebenarnya perlu disampaikan kepada rekan-rekan semuanya, bahwa sebenarnya otak itu bisa berkembang dan bisa berubah. Dan ini sebenarnya menjadi salah satu hal yang penting ya, yang perlu kita bahas bersama dan kita kembangkan. Bagaimana caranya otak itu bisa berkembang? Caranya adalah dengan latihan yang sistematis, dan otak itu bisa menjadi sehat kembali walaupun ia telah mengalami luka sebelumnya. Nah, struktur otak kita itu berfungsi dan memiliki kinerjanya tersendiri, dan cara kinerjanya tergantung dari bagaimana kita menggunakan otak kita di dalam proses berpikir. Nah, jika kita bermalas-malasan sepanjang hari, maka jaringan sel saraf di otak juga akan membentuk pola hubungan tertentu. Sebaliknya, jika kita rajin belajar sesuatu yang baru, maka jaringan saraf di otak kita akan menebal. Kesehatannya pun akan membaik. Nah, inilah yang seringkali kita lupakan, dan inilah yang seringkali kita tidak lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, kita malah malas-malasan, lebih baik rebahan, nonton TikTok, dan lain sebagainya, tanpa melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif dan belajar sesuatu yang baru untuk meningkatkan potensi, kapasitas, kapabilitas diri kita sendiri. Rekan-rekan yang selalu setia mendengarkan obrolan saya, hasil penelitian yang amat penting untuk hidup manusia, karena hal ini memberikan harapan nyata bahwa hidup kita bisa berubah. Krisis tidak selamanya bertahan, luka dan sakit bisa disembuhkan asal kita mau bekerja keras. Nasihat-nasihat semacam ini seharusnya terus dilakukan. Motivasi terhadap dorongan diri kita untuk berubah ke arah yang lebih baik terus digaungkan, dan pola pikir kita menentukan struktur daripada otak kita, dan sekaligus tentunya tentang kesehatan daripada otak itu sendiri. Jika kita rutin berpikir tentang hal-hal yang menyakitkan kita, maka otak kita akan terbentuk dengan mengikuti pola negatif semacam ini. Tentunya otak kita juga akan membentuk jaringan saraf dengan pola ini, dan ini akan mempengaruhi kepribadian serta mutu hidup kita selama di dunia dan secara keseluruhan. Kebiasaan kita itu akan membentuk otak kita, dan keduanya akan mempengaruhi mutu daripada kehidupan kita selama di dunia. Ketika orang mengalami depresi, ia hidup dengan satu pola pikir, bahwa hidupnya dipenuhi penderitaan, dan semuanya terasa tidak bermakna. Nah, dengan pola pikir semacam ini, ia tidak dapat bekerja, ia tidak dapat berkonsentrasi, dan juga tidak dapat mempertahankan hubungan sosial dengan teman maupun keluarganya. Jika cara berpikir semacam ini dipertahankan, maka struktur otak dan kesadarannya pun akan mengambil pola ini. Silakan, itu pilihan kawan-kawan semuanya. Pola pikir semacam ini itu disebut pikiran berulang. Artinya kita mengulang pola yang sama terus-menerus, sehingga membentuk struktur otak dan kepribadian kita secara umum. Nah, namun ini bukanlah keadaan yang tetap. Ia dapat diubah asal orang mau belajar untuk membentuk pola pikir baru yang nantinya akan memengaruhi struktur otak serta kepribadiannya. Mengubah pola pikir tentu bukan proses yang mudah ya.
Yang dibutuhkan usaha serta motivasi yang kuat, dukungan dari lingkungan sekitar, keluarga. Nah, itu sangat penting. Nah, namun proses ini tentu amat layak kita perjuangkan. Karena ini dapat meningkatkan mutu hidup kita, sehingga kita terhindar daripada orang-orang yang tolol.